bir karar. Gerçekten böyle oyuncuların bence bir noktada onure edilmesi gerekiyor. Bence Çok ayrı bir dünya. Yani oradaki pasta çok büyük. Oradaki rakamlar, oyuncu sayısı, temsilcileşme yani çok endüstriyel, çok ayrı. Drama panas saat ini mewarnai rivalitas dua raksasa voli Turki, Fenerbahce dan Vakıfbank, setelah insiden yang memicu amarah sang kapten legendaris Fenerbahce, sekaligus middle blocker andalan, Eda Erdem. Pemain senior itu melontarkan pernyataan tegas usai rekan barunya, Megawati Hangestri Pertiwi, diduga diremehkan oleh middle blocker Vakıfbank, Zehra Güneş. Sumber internal menyebutkan bahwa insiden tersebut terjadi saat Zehra Güneş menonton video cuplikan pertandingan Megawati saat masih berada di Red Sparks. Zehra Güneş diduga melontarkan komentar meremehkan terhadap Megawati. Dia mungkin bintang di Asia, tapi ini Eropa. Di sini tidak cukup hanya bisa lompat tinggi. Kita lihat saja berapa lama dia bertahan sebelum duduk di bangku cadangan. Kata Zehra, hal ini langsung memantik reaksi keras dari Eda Erdem. Saya ingin semua orang tahu, kami tidak akan membiarkan siapapun meremehkan rekan satu tim kami. Megawati datang ke sini bukan karena keberuntungan, tapi karena kerja keras dan kualitasnya. Dia adalah bagian dari keluarga Fenerbahce sekarang, dan kami akan melindunginya. Tak hanya membela Megawati, Eda juga mengkritik mentalitas yang merendahkan pemain asing, terutama dari negara-negara di luar Eropa. Dunia voli sudah berubah, banyak pemain hebat muncul dari Asia, Amerika Latin, bahkan Afrika. Megawati adalah contoh nyata pemain yang punya potensi global. Tak butuh waktu lama, pernyataan Eda menyebar luas di media sosial. Tagar seperti #RespectMegawati, #EdaErdem, dan #Fenerbahce Solidarity trending di Turki, Indonesia, dan komunitas voli internasional. Fans Indonesia memberikan dukungan masif untuk Megawati, membanjiri akun Instagram resmi Fenerbahce dan Eda Erdem dengan ucapan terima kasih dan semangat. Pihak Vakıfbank belum memberikan komentar resmi terkait insiden ini. Namun, Zehra Güneş sempat memposting Instagram story bertuliskan ambigo. Yang kuat tidak perlu banyak bicara. Unggahan itu menimbulkan spekulasi bahwa ia tidak menyesali komentarnya, bahkan menganggap hal tersebut sebagai bagian dari persaingan. Beberapa analis voli Turki menganggap konflik ini sebagai bentuk ketegangan biasa antar rival. Namun sebagian lainnya menilai bahwa ini adalah cerminan dari masih adanya anggapan bias terhadap pemain non-Eropa di Liga Voli Elit Eropa. Pertemuan antara Fenerbahce dan Vakıfbank yang dijadwalkan bulan depan kini menjadi salah satu laga yang paling dinanti. Tidak hanya karena rivalitas kedua tim, tetapi juga karena duel personal antara Eda dan Zehra, serta pembuktian Megawati di lapangan. Biar mereka bicara, saya dan Megawati akan menjawab dengan aksi nyata. Tutup Eda sambil tersenyum dingin. Fenerbahce, di bawah kepemimpinan Eda Erdem, sekali lagi menunjukkan bahwa mereka bukan hanya klub besar dalam hal prestasi, tetapi juga solidaritas dan sikap. Sementara Megawati Hangestri menghadapi awal musim yang penuh tekanan, dia tidak sendiri. Sang kapten telah berbicara dan dunia voli sedang memperhatikan. Sikap Eda Erdem sebagai kapten menunjukkan bahwa kepemimpinan sejati tidak hanya soal memimpin di lapangan, tetapi juga soal berdiri tegak membela yang lemah dan menjaga semangat kesetaraan. Dalam dunia olahraga, di mana ego dan tekanan sangat tinggi, suara seperti milik Eda sangatlah berharga. Kini, bola ada di tangan Megawati. Namun satu hal sudah pasti, dia tidak berjalan sendiri. Dengan dukungan kapten, tim, dan ribuan penggemar dari Indonesia dan Turki, Megawati siap menulis babak baru kariernya di Eropa, dan membuktikan bahwa pemain Asia pun layak diperhitungkan. Di sisi lain, siapakah Eda Erdem ini? Eda Erdem Dündar adalah salah satu ikon voli putri Turki yang masih aktif bermain hingga saat ini. Perempuan 36 tahun yang sudah berkarir sebagai pevoli profesional sejak 2004 tersebut, kini menjabat kapten tim voli putri Turki sekaligus Fenerbahce SK. Eda Erdem Dündar sendiri baru saja menjalani salah satu musim terbaiknya sebagai
sebagai atlet voli pada tahun lalu. Pada musim 2023, Eda Erdem Dündar turut mengantar tim voli putri Turki mengukir sejarah kala memenangi VNL dan kejuaraan voli Eropa untuk kali pertama dalam sejarah. Pencapaian Filenin Sultan Lari makin lengkap usai menjuarai turnamen kualifikasi cabur voli putri Olimpiade 2024 di Jepang, yang sekaligus memperebutkan Piala Dunia. Tak hanya itu, Eda Erdem Dündar juga membawa Fenerbahce SK menjuarai Liga Voli Putri Turki 2022-33, sekaligus memecah dominasi Vakif Bank SK dalam 5 musim terakhir. Rentetan prestasi yang diukir bersama timnas maupun klub sepanjang 2023 membuat Eda Erdem Dündar makin diakui sebagai salah satu ikon voli putri Turki. Bahkan, pevoli yang identik dengan nomor punggung 14 itu tengah dibuatkan patung sebagai salah satu bentuk apresiasi atas segala kontribusinya di dunia voli. Rencana pembuatan patung Eda Erdem Dündar sendiri diumumkan oleh Presiden Fenerbahce SK, Ali Koç, pada September 2023 lalu. Di sisi lain, Timnas Voli Putri Korea Selatan mengawali VNL 2025 dengan kekalahan atas Jerman hari ini 5 Juni. Hasil pertandingan Korea versus Jerman itu dimenangkan Jerman 3-0, 25-16, 25-15, 25-21. Anak asuh Fernando Morales tak berdaya menghadapi para pemain Jerman yang lebih jangkung dan powerful. Korea sempat memberikan perlawanan di set pertama. Namun setelah skor 8-10 Jerman bisa menjauh sebelum akhirnya menang 25-16. Jerman memastikan kemenangan 3-0 usai merebut set ketiga 25-21. Yuk Seo-young, IBK Altos, mencetak poin terbanyak di antara pemain Korea dengan 7 poin. Di bawahnya ada Lee Seon-woo, rekan Megawati Hangestri di Red Sparks, dengan 6 poin. Jerman menggandakan keunggulan menjadi 2-0 usai merebut set kedua 25-15. Hasil lainnya, Italia menang 3-0 atas Amerika Serikat. Kemenangan 3-0 juga diraih Brasil atas Republik Ceko. Sementara, Serbia yang diperkuat ex-Red Sparks Vanja Bukilic kalah 2-3 dari Republik Dominika. Di sisi lain, Yola Juliana resmi ditunjuk sebagai kapten Timnas Voli Putri Indonesia di turnamen AFC Nations Cup 2025. Sebagaimana diketahui, Timnas Voli Putri Indonesia telah terbang ke Hanoi, Vietnam untuk mengikuti AFC Nations Cup 2025 pada Rabu, 4 Mei 2025 kemarin. Pelepasan Timnas Voli Putri Indonesia sendiri juga dihadiri oleh Komjen Pol, Purn, Dr. Imam Sujarwo selaku Ketum PBVSI di Padepokan Bola Voli Jenderal Polisi Kunarto Sentul Bogor. Yola Juliana selaku pemain senior yang kembali dipanggil resmi ditunjuk sebagai Kapten Skuad Sri Kandi di ajang bergengsi ini. Yola mengaku bahwa timnya fokus menyiapkan skema bertahan jelang pertandingan melawan Iran di laga perdana Pool B AFC Nations Cup 2025 pada Sabtu, 7 Juni 2025. Yang pasti fokus tim di defense sama di block yang pastinya. Karena setiap kami menang defense atau block untuk menguasai pertandingan itu lebih gampang, kata Yola Juliana dalam konferensi pers di Padepokan Voli Jenderal Kunarto. Selain itu, sang kapten juga mengaku mewaspadai setiap tim yang berada di Pool B kali ini. Terlebih persaingan di Pool B begitu merata dengan kehadiran negara-negara seperti Kazakhstan dan Filipina. Kayaknya kami harus waspadai semuanya juga, karena memang kan dari persiapan kami juga minim. Ungkap Yola Juliana dan kawan-kawan ditargetkan untuk menembus babak 4 besar pada turnamen ini, demi bisa meraih tiket ke Piala Dunia Voli. Make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence. Dreams into nonsense. I'm not here to save the day. That's for you to take away. I could play a million mind games, but instead of say something not allowed
remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving